الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله تعالى حق تقاته كما قال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal iman dan takwa ini sesungguhnya yang terus akan kita bawa sampai ke hadapan Allah, sampai ke akhirat. Maka oleh karenanya mari bersama-sama senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa itu. Takwa itu adalah bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, menjalani apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Itu namanya takwa. Atau menggabungkan pembuktian antara iman dan amal soleh, maka disebut takwa. Ya, tapi kalau hanya iman saja, percaya saja, tapi tanpa bukti amal soleh, misalnya hanya pengakuan saja, mengaku dirinya beriman, tapi tidak beramal soleh, ngakunya beriman, tapi tidak jumatan, ngakunya beriman, tapi gak gelem sembahyang, ngakunya beriman, tapi tidak puasa Ramadan, ngakunya beriman tapi selain tidak sholat juga tidak zakat misalnya, maka itu adalah kebohongan yang besar. Kebohongan yang besar, pengakuan kebohongan yang besar. Oleh karena itu jamaah sekalian, agar supaya kula panjenengan diakui oleh Allah sebagai muttaqin, yang mana muttaqin itu adalah penghuni surga, ya. Penghuni surga itu syaratnya muttaqin. Apa itu muttaqin? Ya kita bisa membuktikan imannya. Imannya kita buktikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Mudah-mudahan kula panjenengan dikehendaki baik oleh Allah. Amin. Dalam sebuah hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abi Dzar, diriwayatkan oleh rawahu asy-Syaikh. Disebutkan, idza aradallahu khairan, apabila Allah menghendaki kula panjenengan sebagai hambanya menjadi orang baik, kata Nabi, ka idza aradallahu khairan, apabila Allah menghendaki baik, kula panjenengan kok dikehendaki dadi wong apik. Ini ada 8 ini. Ada 8 di dalam hadis ini. Yang pertama, fatahalahu kufla qalbih, kunci hatinya dibuka oleh Allah. Kalau kunci hati ini dibuka oleh Allah, gampang menerima nasihat, gampang menerima tausiah, gampang menerima ceramah, gampang menerima khutbah dan lain sebagainya. Enggak bebel maksudnya. Dibuka kunci hatinya oleh Allah. Itu orang kalau dikehendaki dadi wong apik. Kalau dikehendaki oleh Allah dadi wong apik, sing pertama ya fataha lahu kufla qalbi. Yang kedua, wa ja'ala fihi al-yaqin was-sidqa.
Allah jadikan keyakinan dan kejujuran itu dominan dalam dirinya. Punya keyakinan artinya punya iman yang sempurna. Wasidaqah, dan kebenaran. Benar dalam berkata berarti jujur. Benar dalam bertingkah laku itu namanya soleh. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian waja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fih. Allah jadikan hatinya wa'iyan, apa? Menyadari terhadap apa yang dia tempuh selama ini. Kalau dia menyadari apa yang dia tempuh itu jalan kebaikan, lanjutkan. Ya. Banyak jalan kebaikan itu, Pak. Jalan kebaikan ini banyak sekali. Termasuk salah satu pengabdian. Pengabdian terhadap rumah Allah. Menjaga keamanan masjid. Menjaga kebersihan masjid. Menjaga kesucian masjid. Menjaga kehormatan masjid. Itu semua adalah pengabdian. Kalau keyakinan itu sudah tertanam dalam hatinya, ya, lanjutkan kata Nabi. Karena itu merupakan wa'iyan lima salaka fih. Kesadaran yang ada dalam dirinya bahwa apa yang dia tempuh selama ini adalah jalan ke surga, lanjutkan. Saya menjadi teringat sebuah cerita. Di zaman Nabi ada seorang perempuan. Dia bukan ahli ibadah, dia bukan orang yang ahli wirid, dia bukan orang yang ahli sedekah karena memang tidak punya, tetapi dia punya kebiasaan yang baik. Apa kebiasaannya? Selalu bersih-bersih di masjid. Kalau orang sekarang itu ya ngepel, ya nyaponi, ya nyerbet kocone, dia menghilangkan sawang-sawang, dia toto, lek ono sing barang sing gak genah, ya digenahkan. Kalau ada barang-barang yang kececeran, dia tata. Masya Allah. Pengabdian seorang perempuan yang bernama Ummu Mahjan ini sehingga menjadikan Rasulullah senang. Kenapa senang? Karena masjid selalu dalam keadaan rapi. Masjid selalu dalam keadaan bersih. Masjid selalu dalam keadaan nyaman. Jamaah yang di situ menjadi nyaman. Para sahabat yang berjamaah di Masjid Nabawi itu menjadi nyaman. Subhanallah. Suatu ketika Nabi tidak melihat Ummu Mahjan lagi. Kemana dia? Sehari, 2 hari, 3 hari, gak ketok. Gak kelihatan. Masjid berserakan. Masjid tidak ada sing nyapu. Kemana ini? Siapa Ummu Mahjan ini? Tanyalah ke sahabat. Ada yang tahu enggak? Aina Ummu Mahjan? Di mana Ummu Mahjan? Kok enggak kelihatan? Qala, salah satu sahabat menjawab, qad mata ya Rasulullah. Sampun sedo Kanjeng Nabi. Wah, murkarah Rasulullah. Marah Rasulullah. Duka Kanjeng Nabi. Lima lam tukhbiruni. Kenapa kamu tidak mengabari aku kalau dia sudah tidak ada? Kenapa kamu tidak mengabari aku kalau dia sudah wafat? Ayo antar aku ke kuburnya. Sudah seminggu yang lalu ya Rasul meninggal dunia. Ayo aku antar ke kuburnya. Fadhahaba Rasulullah ila kubriha. Kemudian berangkatlah Rasulullah ke kuburnya. Kemudian beliau sempat sholat ghaib di atasnya. Kemudian berdoa lama sekali mendoakannya. Habis itu dipandang, dilihat oleh sahabat dari jarak jauh. Rasulullah seperti omong-omongan dengan seseorang. Padahal di depan Nabi tidak ada siapa-siapa. Kemudian setelah itu pulang. Ketika mendekati para sahabat tadi itu yang nganter, dia mengatakan, insya Allah Ummu Mahjan termasuk orang yang beruntung. Dia menjadi penghuni surga. Subhanallah. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah. Ini bukan wanita ahli ibadah Bapak Ibu. Bukan wiritannya yang berjam-jam. Bukan ahli baca Quran yang berjam-jam.
bukan ahli sholat sunnah yang berapa ratus-ratus rakaat. Cuma beliau itu pengabdian ke masjid, bersih-bersih masjid, menjaga kehormatan masjid, menjaga kesucian masjid. Allahu Akbar. Dia sangat beruntung menjaga rumah Allah. Dia, kata Rasulullah, dialah sebagai penghuni surga. Sangatlah beruntung. Allahu Akbar. Luar biasa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Baik. Kemudian selanjutnya, kalau Allah menghendaki kita baik, wa ja'ala galbahu saliman, dijadikan hati kita itu menjadi hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang dijaga oleh Allah dari rasa dendam, dijaga oleh Allah hati yang busuk, dijaga oleh Allah dari hati yang berpenyakit, ya penuh dendam, dijaga oleh Allah hatinya itu dijauhkan dari sifat sombong, dijauhkan oleh Allah hatinya dari sifat-sifat iri hati dan dengki. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan ini termasuk kula panjenengan, amin. Kemudian Allah kalau menghendaki baik, maka walisanahu shadiqan, lisannya dijadikan oleh Allah lisan yang selalu benar atau jujur. Kemudian wa khaliqatahu mustaqimatan, akhlaknya lurus, akhlaknya lurus, budi pekerti ini apik. Hadirin yang saya muliakan, semakin tambah ilmunya tapi kok tidak semakin baik akhlaknya, itu pertanda bahwa orang tersebut semakin jauh dari Allah. Manisdada ilman walam yasdad hudan minallah illa bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmu pengetahuannya tetapi tidak bertambah hidayah dari Allah, maka menjadikan seseorang itu semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu mari kita jaga budi pekerti anak-anak kita, sehingga mereka tumbuh besar nanti menjadi pengganti generasi-generasi muslim selanjutnya, menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Wa ja'ala udhunahu sami'atan. Ya, kalau Allah menghendaki seseorang itu baik, yang ketujuh, Allah jadikan telinganya itu pendengarannya tajam. Tapi aneh, kalau orang baik itu, kalau orang soleh itu, Pak, hadirin sekalian, telinganya hanya mendengar kebaikan saja. Adzan, tarhim, baca Quran, itu dengar semua. Khutbah, dengar. Masih ngantuk-ngantuk, dengar. Masih dengar itu, Masya Allah. Tapi telinganya tidak menjadi dengar kalau ada ghibah, fitnah, namimah, adu domba, ya, tidak dengar. Tapi kalau kebaikan-kebaikan menjadi dengar, itu yang disebut dengan udhunahu sami'atan. Yang terakhir, kata Nabi, wa ainahu basiratan, dijadikan oleh Allah pandangannya itu tajam. Pandangannya itu bisa melihat jalan ke masjid, jalan menuju majelis taklim, jalan menuju majelis zikir, jalan menuju kepada kebaikan. Tapi anehnya matanya tidak pernah melihat jalan kepada kemusyrikan, jalan kemaksiatan. Tidak bisa lihat. Mudah-mudahan itu semua termasuk kula panjenengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wad dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah ittaqullaha ta'ala fa innallaha yuhibbul muttaqin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala abina Ibrahim wa ala ali abina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala abina Ibrahim wa ala ali abina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم الطف بنا والمسلمين اللهم فرج علينا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين على القوم الكافرين إسرائيليين لعنة الله عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام على القوم الكافرين اللهم فتنا وإياهم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصاعب الدنيا والدين. اللهم اجعل بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة بلدة طيبة ورب غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.